Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Herdani Rifin dengan NIM C1D020004 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan harga pokok produk, metode harga pokok pesanan atau job order cost. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya merupakan tahap dalam melakukan sebuah analisis pencatatan transaksi bisnis. Dalam perusahaan manufaktur, siklus akuntansi biaya dimulai dari pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan pada proses produksi, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi, serta diakhiri dengan penyajian harga pokok produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang oleh bagian produksi. Nah, akuntansi biaya ini pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan dalam menyajikan informasi harga pokok produksi. Adapun karakteristik metode harga pokok pesanan terbagi menjadi 5. Yang pertama, perusahaan memproduksi bermacam-macam produk berdasarkan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produk yaitu ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk bagian dari biaya produksi langsung. Dan biaya overhead pabrik termasuk dalam istilah biaya produksi tidak langsung atau yang lebih dikenal dengan sistem activity based costing. Lalu yang keempat ada biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang terakhir, saat pesanan telah selesai diproduksi, harga pokok produksi dihitung per unit. Caranya yaitu dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Adapun manfaat informasi harga pokok pesanan juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai penentu harga jual pesanan perusahaan manufaktur. Penentu harga jual pesanan produksinya ini berdasarkan pesanan barang yang sesuai ditentukan oleh si pemesan. Hal ini akan menyebabkan harga jual yang dibebankan ditentukan oleh besarnya setiap biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi produk pesanan tersebut. Lalu yang kedua, sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Sebagai pertimbangannya, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok dari produk yang dipesan. Lalu yang ketiga, sebagai alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima sebuah pesanan, maka manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut, agar dapat memantau biaya produksi pesanan yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Yang keempat, dapat menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan itu akan menghasilkan laba atau justru malah rugi. Lalu manfaat yang terakhir sebagai harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Di sini peran manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi atau yang masih dalam proses, agar dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang selesai diproduksi, namun sampai dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada si pemesan. Selanjutnya ada kartu harga pokok. Kartu harga pokok ini merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk pengerjaan suatu pesanan ini dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Adapun biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung dalam hubungannya dengan pesanan tersebut. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi biaya harga pokok pesanan.
penentuan harga pokok produksi ini adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, maka terdapat dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Yang pertama ada full costing. Nah, metode full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi pihak luar perusahaan, atau bisa disebut sebagai pihak eksternal. Oleh karena itu, sistematikanya harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menjamin informasi yang tersaji dalam laporan tersebut. Yang kedua ada variable costing. Nah, metode ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam pendekatan ini, biaya-biaya berubah sejalan dengan perubahan output yang diperlukan sebagai elemen harga pokok produk. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal ataupun pihak di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, tidak harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun perbedaan pokok antara metode full costing dan variable costing ini terletak pada perlakuan biaya tetap produksi tidak langsung. Dalam metode full costing dimasukkan untuk biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk berdasarkan tarif atau budget. Sehingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan budgetnya, maka akan timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Tetapi pada variable costing memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih tepat dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode di mana biaya tersebut dikeluarkan, sehingga dalam variable costing tidak terdapat pembebanan lebih atau kurang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.